Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Perhatikan pada gambar ya. Jadi tahukah kamu ada harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak kujala satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi. Ya, dilindungi artinya sudah tidak boleh diburu lagi ya. Jadi kita nggak boleh memburu mereka atau mengambil mereka ya. Jadi di alam mereka dilindungi oleh negara. Kenapa dilindungi? Karena termasuk hewan langka. Hewan langka artinya hewan yang jumlahnya terbatas atau sudah tidak banyak lagi ya. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Jadi contohnya pada badak ini termasuk hewan langka ya, sehingga hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Mengapa hewan badak bisa langka? Salah satu penyebabnya adalah karena perburuan dari para pemburu liar ya. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan di bawah di buku tematiknya setelah menerima penjelasan ini. Jadi dengarkan dengan baik ya. Jadi di buku tematiknya itu juga ada latihannya terkait dengan ini, kalian bisa kerjakan ya. Perhatikan, zaman dahulu sebelum banyak kota besar, maka wilayah di dunia itu kebanyakan berupa hutan yang luas, di mana hutan ini merupakan tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup ya. Ada hewan, ada tumbuhan tertentu tinggal di sana. Setelah perkembangan zaman ya berkembang, maka manusia membutuhkan tempat tinggal lain karena terus berkembang jumlahnya. Maka mereka ketika ingin membangun peradaban baru atau membangun bangunan yang baru, maka mereka terpaksa harus menebang pepohonan ini yang akan digunakan sebagai tempat tinggal, dan itu terkadang bisa menjadi penyebab rusaknya lingkungan, dan ini juga bisa menyebabkan beberapa hewan kehilangan tempat tinggalnya sehingga mereka tidak bisa berkembang dengan baik ya. Sehingga ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa hewan tersebut termasuk menjadi hewan yang langka ya, karena habitatnya sudah dirusak dan akhirnya mereka tidak bisa tinggal dengan baik. Akhirnya proses perkembangbiakannya terhambat dan mereka menjadi hewan langka ya. Selanjutnya yaitu cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Perhatikan, salah satu cara di sini akan kita bisa jelaskan cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Artinya negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari banyak pulau. Jadi makanya di Indonesia ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Papua, dan pulau yang lainnya ya. Jadi mengapa bisa dikatakan negara kepulauan? Karena terdiri dari banyak pulau. Negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Jadi karena pulaunya banyak, kita juga memiliki banyak sekali jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Jadi komodo adalah hanya ada di Indonesia lihat. Jadi komodo adalah salah satu hewan yang sangat langka yang hanya ada di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, sehingga dijadikan sebagai hewan yang harus dilindungi dan masuk ke dalam hewan yang dilindungi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kenapa bisa masuk salah satu 7 keajaiban dunia? Karena hewan komodo adalah hanya ada di Indonesia ya. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Jadi banyak sekali orang yang ada di dunia ya dari negara lain berkunjung ke Indonesia hanya untuk melihat komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kita lanjutkan.
taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat tinggal hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Jadi di sini Indonesia karena banyak memiliki hewan yang termasuk hewan langka, maka Indonesia banyak membangun taman nasional. Di taman nasional ini hewan-hewan langka dilindungi sehingga tidak boleh diambil atau diburu oleh masyarakat, ya. Selain itu, ya, ternyata yang menyebabkan hewan-hewan ini mengalami kepunahan apa saja di sini dijelaskan. Salah satu penyebab hewan itu mengalami kepunahan, kenapa? Yang pertama, pembangunan gedung dan perumahan ternyata harus menebang hutan terlebih dahulu. Nah, dengan cara menebang hutan ini ternyata merusak lingkungan sehingga tempat tinggal mereka hewan-hewan tersebut rusak sehingga hewan tersebut menjadi hewan langka, ya. Jadi kita harus ingat kita tidak boleh merusak hutan, ya. Kenapa? Karena hutan itu ternyata tempat tinggal dari hewan-hewan tersebut. Jika kita merusaknya, maka hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Kali ini kita akan mengidentifikasi hewan langka dari suatu daerah. Perhatikan. Nah, kalau kita ingin mengetahui apa saja kira-kira hewan langka di suatu daerah tertentu, maka kita bisa mencari tahu dari sini, ya. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Contohnya, kau di Surabaya. Surabaya itu memiliki ikon, ya. Hewannya yaitu apa itu? Ikan, sura, dan buaya. Coba kalian cari tahu, apakah ikan, sura, dan buaya termasuk ke dalam hewan langka? Caranya gimana? Yang pertama, ciri-ciri khusus dan habitat asli. Coba kalian tentukan ciri-ciri khusus dari buaya itu apa, ciri-ciri khusus dari ikan sura itu apa, ya. Kalian cari tahu. Yang kedua, manfaat hewan. Jadi buaya itu dimanfaatkan manusia untuk apa saja, ya. Jumlah populasinya saat ini, nanti kalian bisa cari informasi dari sumber lain, kira-kira jumlah buaya di Surabaya itu berapa, ya. Kalian cari tahu. Penyebab kelangkaan, setelah kalian tahu populasinya, kira-kira hewan itu termasuk hewan langka apa enggak? Kalau termasuk hewan langka, kira-kira penyebabnya apa? Nanti kalian cari tahu. Yang kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Kalau kalian sudah tahu kalau itu termasuk hewan langka, kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar hewan itu tidak punah, ya. Nah, jadi yang keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Jadi peranmu apa kira-kira yang bisa membuat agar hewan tersebut tidak termasuk lagi hewan langka, jadi melestarikannya semakin apa, ya. Jadi ini nanti kalian bisa cek contohnya di Surabaya itu dengan mencari tahu hewan buaya dan hewan sura, ya. Selanjutnya yaitu sekilas tentang fakta politik yang ada di negara Asia Tenggara. Perhatikan atau Asia. Yang pertama kita pelajari dari Brunei Darussalam, ya. Kalian bisa baca secara sekilas, ya. Nanti secara rincinya ada di buku paket kalian. Brunei Darussalam, kepala negaranya yaitu Sultan Haji Hasanah Baqiyah, ya. Jadi ini adalah nama kepala negaranya, yaitu dikepalai oleh seorang sultan. Ibu kotanya ada di Bandar Sri Begawan. Kalau ini nama orang, ya, jadi ini sesuai dengan yang menjabat sekarang. Tapi kepala negara itu disebut dengan sultan. Bahasa yang dipakai di sana adalah bahasa Melayu dan Inggris. Mata uangnya yaitu Brunei dolar atau dolar asli dari Brunei, ya. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 422.675, ya. Ini pada tahun 2014.
Hari kemerdekaannya yaitu hari 1 Januari 1984 dari Inggris. Jadi ini dulu Brunei Darussalam pernah dijajah oleh Inggris. Lagu nasionalnya adalah Allah Peliharalah Sultan ya. Jadi ini adalah lagu bangsanya. Jadi yang lainnya kalian bisa baca sendiri ya. Dan bisa baca sendiri dengan baik ya. Selanjutnya yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja itu kepala negaranya yaitu raja. Jadi kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja. Kepala pemerintahnya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kotanya yaitu Phnom Penh. Bahasa nasionalnya Khmer. Mata uangnya riel ya. Luas wilayahnya 181.035 km. Jumlah penduduknya sangat banyak ya, 50.458.332 jiwa ya pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya 9 November 1953 dari Prancis. Lagu nasionalnya yaitu Royal Kingdom ya. Ini nanti kalian bisa baca lagi, baca sendiri ya. Ya, jadi luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar dataran utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai abad ke-23. Ini sejarahnya dari negara Kamboja ya. Lanjutkan. Di sini ada Indonesia, negara kita ya. Jadi negara kita di kepala pemerintahan atau kepala negaranya yaitu seorang presiden ya. Kebetulan yang menjabat pada tahun 2014 adalah Joko Widodo, maka ditulis di sini. Ibu kotanya Jakarta. Bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah atau IDR, indeks dalam rupiah ya singkatannya. Luas wilayahnya itu 1.904.569 km persegi, sangat luas. Wilayah ini mencakup wilayah dataran dan lautan. Jumlah penduduknya 253 juta lebih ya pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya Indonesia Raya ya. Ini keterangan lainnya kalian bisa baca ya. Lebih lengkapnya ada di buku paketnya, nanti kalian bisa baca sendiri dengan bagus ya. Nanti kalian pahami. Ketika ada pertanyaan atau apa nanti kalian bisa sampaikan ya. Selanjutnya yaitu negara Laos. Negara Laos adalah negara yang di kepala negaranya disebut dengan presiden, juga memiliki kepala pemerintah yaitu Perdana Menteri. Ibu kotanya ada Vientiane. Bahasa nasionalnya bahasa Lao. Mata uangnya Kip atau Lak ya. Luas wilayahnya 233.955 km persegi. Jumlah penduduknya 6 juta lebih ya. Cukup sedikit jika dibandingkan dengan Indonesia. Hari kemerdekaannya yaitu pada tanggal 19 Juli 1949 dari Prancis. Jadi Laos itu pernah dijajah oleh Prancis pada tahun 19 Juli. Pada tanggal 19 Juli 1949 Laos baru merdeka ya. Dan lagu kebangsaannya yaitu Pen Kat Lao. Nah, untuk penjelasan lainnya kalian bisa baca sendiri di buku paketnya, ada lengkap di sana. Nanti kalian bisa pelajari, dibaca dengan bagus. Dan jika ada kata-kata penting bisa dikasih tanda berupa garis bawah atau dikasih stabilo ya. Selanjutnya yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan negara yang terdekat dengan kita ya. Bahkan di Kalimantan itu wilayahnya gabung dengan wilayah Indonesia ya. Negara Malaysia kepala negaranya disebut dengan Sultan, sama kayak di Brunei Darussalam. Kepala pemerintahnya disebut dengan Datuk ya, Datuk ya. Datuk nama kepala pemerintahnya. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasa yang dipakai di sana bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Kenapa ada 4 bahasa di sini? Karena mayoritas di sana itu ada penduduk Melayu, juga ada etnis Cina, dan juga ada etnis Tamil. Tamil itu berasal dari India ya, banyak di sana. Kalau bahasa Inggris memang di sana digunakan bahasa Inggris karena dianggap sebagai bahasa yang internasional. Jadi di sana banyak dipelajari bahasa Inggris. Mata uangnya disebut mata uang ringgit. Luas wilayahnya 330.000 ya, jadi memang tidak terlalu luas wilayahnya. Jumlah penduduknya 31 juta
ya, cukup banyak juga jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Hari kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957 ya. Memang hari kemerdekaannya atau kemerdekaan bangsa Malaysia itu lebih dahulu kita ya, sekitar 12 tahunan ya, sekitar 12 tahun baru mereka merdeka. Mereka dijajah oleh bahasa Inggris ya. Untuk keterangan lainnya kalian bisa baca sendiri dengan bagus ya. Jika ada tanggal penting atau tahun penting, kalian bisa kasih tanda ya. Selanjutnya yaitu negara Myanmar. Negara Myanmar itu kepala negaranya disebut dengan presiden, sama kayak di Indonesia. Ibu kotanya Naypyidaw, bahasa nasionalnya Myanmar, mata uangnya Kyat ya. Luas wilayahnya 676.578 km persegi ya. Jumlah penduduknya 55 juta lebih ya pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948 ya, selang 3 tahun dari kita ya. Di sana dijajah oleh bangsa Inggris ya. Lagu nasionalnya itu Kabu Maikai, atau dalam bahasa Inggris Till the End of the World Myanmar ya. Jadi itu adalah lagu bangsanya. Untuk keterangan lainnya kalian bisa baca sendiri dengan bagus, dengan tertib. Lebih lengkapnya di buku paketnya ada ya, kalian bisa baca. Selanjutnya yaitu negara Filipina. Negara Filipina, kepala pemerintahnya disebut dengan presiden seperti bangsa yang lainnya. Ibu kotanya Manila. Bahasa yang digunakan Filipino atau bahasa Tagalog, bahasa Inggris dan Spanyol ya. Di sini ada bahasa Spanyol yang unik ya. Kenapa? Karena di sana dulu pernah dijajah oleh bangsa Spanyol ya, sehingga bahasa Spanyol itu juga dipakai di sana. Banyak penduduk di sana yang menggunakan bahasa Spanyol ya. Mata uangnya namanya peso ya. Luas wilayahnya 343.448 km persegi. Jumlah penduduknya 107 juta lebih ya. Hampir sama kayak yang ada di luas, penduduknya juga cukup banyak ya jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hari kemerdekaannya pada tanggal 12 Juni 1898 ya, dari bangsa Spanyol. Lagu nasionalnya yaitu Lupang di Nilang atau Chosenland ya. Nah, jadi ini adalah penjelasan lainnya, bisa kalian baca sendiri di buku paketnya ada, atau kalian bisa baca dengan tip. Dan kalau menemukan hal yang penting bisa dikasih tanda ya. Selanjutnya yaitu negara Singapura. Negara Singapura adalah salah satu negara yang termasuk negara maju, meskipun dengan wilayah yang sangat sempit jika dibandingkan dengan wilayah Asia Tenggara lainnya ya. Kepala negaranya disebut dengan presiden. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Ibu kotanya ada di Singapura, sama karena wilayahnya sempit maka ibu kota sama nama negaranya sama. Bahasa yang digunakan di sana ada bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, Tamil. Di sana juga beberapa suku yang tinggal di sana, ada suku Melayu, suku Cina ya, juga ada suku Tamil India ya. Di sana juga ada. Mata uangnya dolar Singapura. Luas wilayahnya hanya 716 km persegi, jadi tidak terlalu luas ya dibandingkan dengan negara lainnya. Lalu jumlah penduduknya 5 juta, cukup banyak jumlah penduduknya pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya yaitu 9 Agustus 1965 ya. Ini berdasarkan Federasi Malaysia ya, maka Singapura merdeka pada tahun itu. Untuk lainnya kalian bisa baca sendiri ya. Dan yang perlu diketahui bahwa Singapura itu masuk pada negara maju ya. Nah, karena di sana mayoritas merupakan pusat transportasi. Jadi kalau transportasi udara itu kebanyakan lewat sana ya. Transportasi udara, transportasi laut itu lewat sana. Selanjutnya negara Thailand ya. Kita lihat negara Thailand. Negara Thailand merupakan negara yang dipimpin kepala negara yaitu Maha. Jadi Maha itu sebutan untuk kepala negara. Kepala pemerintahnya disebut Perdana Menteri. Ibu kotanya ada di Bangkok. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Thai. Mata uangnya baht. Luas wilayahnya 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya 67 juta lebih ya. Hari kemerdekaannya itu
negara Thailand itu satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Jadi dari zaman dulu nggak pernah dijajah ya, negara lain nggak pernah seperti negara ASEAN lainnya yang pernah dijajah, namun negara Thailand tidak pernah dijajah. Lagu nasionalnya yaitu Phan Chai Thai atau National Anthem of Thailand ya. Untuk penjelasan lainnya kalian bisa baca sendiri. Yang pasti negara Thailand negara yang unik karena satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah ya. Selanjutnya yaitu negara Vietnam. Ini negara yang terakhir ya. Jadi negara Vietnam itu dipimpin kepala negara seorang presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, ibu kotanya di Hanoi, bahasa nasionalnya bahasa Vietnam, mata uangnya dong, luas wilayahnya 331.210 km persegi, jumlah penduduknya 93 juta lebih pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya pada tanggal 2 September 1945, sama tahunnya dengan negara kita Indonesia. Mereka kalau kita dijajah oleh Belanda atau kita dijajah oleh bangsa Belanda atau bangsa Inggris juga pernah menjajah kita. Kalau di daerah Vietnam itu dijajah oleh dari Prancis ya. Lagu nasionalnya Tien Quynh Cha atau The Song of the Marching Group ya. Nah, jadi ini ada sekilas tentang bangsa Vietnam. Untuk penjelasan lainnya kalian bisa baca sendiri ya. Yang pasti kehidupan di sana ya memang mayoritas di sana banyak sekali pertanian ya. Jadi wilayah di ASEAN itu memang kebanyakan mayoritas yaitu bermata pencaharian sebagai petani ya. Selain itu di sini juga hampir semua wilayah itu pernah dijajah kecuali Vietnam ya, kecuali Thailand yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Demikian pertemuan kali ini saudara. Untuk tiap negara kalian bisa baca sendiri dengan lebih teliti. Kalian bisa juga mencari dari sumber lain ya, dari bacaan lain tentang negara-negara di ASEAN ya, atau juga bisa baca lebih lengkapnya dari buku paketnya. Jika ada latihannya bisa dikerjakan yang ada di buku paketnya, atau nanti kalau kesulitan bisa tanya pada ustadznya atau ustadzanya, atau juga bisa tanya ke orang tuanya. Demikian pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat menghafalnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.